Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi sahabat dengan Sejoli Traveling yang kali ini akan mereview Doyong Trawas Hill untuk perjalanannya. Nanti sahabat-sahabat bisa melihat di video rute dan info jalan untuk menuju ke DTH. Nanti linknya kita cantumkan di dalam deskripsi video ini. Untuk masuk ke area ini akan dikenakan biaya tiket sebesar Rp20.000. Dan kita saat berkunjung di Doyong Trawas Hill ini kita ambil di hari weekday ya, jadi tidak di hari libur Sabtu dan Minggu. Setelah kita memasuki area ini, pada permainan anak yang membutuhkan sebuah ketangkasan dan konsentrasi tinggi, yaitu memanah. Kemudian di sebelahnya juga ada area untuk menembak, dan masing-masing permainan ini dikenakan biaya Rp10.000 saja. Seperti ini contohnya. Oke. Dan di sebelahnya juga ada permainan anak-anak untuk lompat-lompat jaring ya. Di permainan ini, di area ini juga disediakan golf kecil ya, golf mini untuk dimainkan oleh anak-anak. Dan permainan ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan kesabaran yang luar biasa. Setelah kita bermain di area anak-anak tadi, di depan itu juga disediakan mainan untuk jongkat-jongket, ayunan, dan meniti di atas tali ya. Dan ini ayunan yang bisa kita sajikan buat anak-anak kita ketika berkunjung di Doyong Trawas Hill. Di area rumput yang menghijau ini sebuah lapangan ya, tadi bisa dimasuki untuk camping ground keluarga. Jadi setelah kita keluar dari area lapangan tadi ya, kita di depan itu ada beberapa warung makan, dan ini adalah kasir serta harga menu yang tertera di dalam kasir ini. Di depan kasir juga disediakan alat untuk sarana ibadah di masjid, dan di sebelah sampingnya itu ada tempat untuk wudhu pria dan wanita. Di depan masjid itu terdapat gazebo, semacam bangsal begitu ya, untuk makan bersama, dan di sebelahnya ada area lapangan untuk jalan-jalan di atas pohon ya. Dan di bundaran I Love You ini, kalau kita turun ke bawah itu sekitar 300 meter ada air terjun. Di area ini juga kita masih melihat beberapa pemandangan, dan di depan itu ada area untuk masuk ke kolam renang, dan di belakangnya tadi ada view pegunungan, yaitu Gunung Penanggungan. Ini jam operasional untuk masuk ke area waterpark ya. Ini pintu gerbang waterpark, dan kita sesaat lagi akan memasuki untuk menengok lebih jauh ke dalam kondisi kolam renang yang berada di Doyong Trawas Hill ini. Di Doyong Trawas Hill ini kalau kita bagi ada ground camping ground, ada juga untuk permainan anak-anak ketangkasan. Di samping itu juga disediakan untuk penginapan ya. Nanti di bagian akhir video ini kita ungkap bagaimana bentuk penginapannya. Dan ini view Penanggungan yang dapat kita lihat dari sisi kolam renang. Buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena subscribe itu langganan gratis guys. Dan juga sahabat-sahabat akan mendapatkan notifikasi saat Sejoli Traveling mengupload video terbarunya. Nah, setelah kita melihat kolam renang, di atas kolam renang itu ada kamar mandi untuk juga bisa ganti baju di sini. Dan di sebelah tangga itu pintu keluar untuk menuju ke arena
lapangan tadi. Oke, kita lihat bagaimana reviewnya penginapan yang ada di sini. Ini termasuk penginapan yang standar guys. Jadi untuk harga penginapan nanti kita cantumkan saja deskripsi video karena banyaknya kamar dan tipe serta fasilitas dan harganya. Dan di kamar ini adalah kamar mandi di bagian yang tipe yang pertama ya. Ada beberapa tipe di sini. Tipe yang kedua adalah di kamar nomor 9 dan nomor 8 tadi ya, yang di dalamnya ada semacam barak tempat tidur susun yang terbuat dari kayu. Dan di tengah-tengahnya juga disediakan meja ya, yang dapat kita pakai untuk meletakkan barang-barang kecil misalnya. Dan di sini suasana kamar mandinya seperti ini, bersih, berkeramik ya. Oke, di depan pintu masuk itu, di atasnya juga disediakan AC guys. Dan ini adalah toilet umum ya, bisa dipakai untuk selain penghuni kamar yang ada di sini. Oke, untuk tipe yang ketiga, di sini adalah yang lumayan mewah di gedung ini, yaitu gedung Doyong Trawasil. Ini terdiri dari 3 lantai ya, lantai dasar, lantai 2, dan lantai 3 yang digunakan untuk hall atau aula. Oke, kita tengok sebentar di bagian depan Doyong Trawasil ini. Dan ini gambaran yang ada di depan sebelum kita memasuki gedung ini. Dan juga ada semacam ucapan terima kasih untuk Pemda daerah yang di sini juga ikut serta membayar pajak dengan teratur. Oke, kita masuk ke dalam ruangan dan ini lobi depan ya. Ada kursi-kursi yang bisa kita pakai duduk, dan di depan itu ada lobi untuk reservasi ya, yang berkaitan dengan administrasi dan lain sebagainya. Dan ini di sebelah kanan ada lorong ya, dan di kanan kirinya itu ada beberapa pintu. Nah, ini ketika kita masuk di awal, sebelum masuk ke lobi, di sebelah kiri itu ada kamar nomor 11. Oke, kita tengok, dan di dalamnya ternyata tempat tidur barak ya, tingkat. Namun juga di sana disediakan AC, difasilitasi dengan AC. Kita tengok lebih jauh kondisi kamar yang ada di barak ini, dan ini sangat cocok sekali dibuat kegiatan semacam pelatihan dan lain sebagainya. Di dalam kamar ini, kamar 111 ini juga difasilitasi dengan meja kecil yang bisa kita pakai untuk menaruh barang, HP misalkan, dan disediakan juga alat pemanas untuk memasak air, lalu kita bisa membuat kopi di situ. Dan inilah toilet yang ada di kamar nomor 111. Jadi cukup bersih sekali guys, berwarna krem ya, sangat elegan sekali, dan kita bisa menikmati di situ ada shower ya, untuk kita bisa mandi secara seperti kehujanan. Ini di pojok ya, di kamar pojok. Oke, pojok kalau kita masuk dari pintu ke arah kiri ya, yang paling pojok, lorong pojok. Nah, seperti ini kamarnya. Nah, ketika kita masuk, kita akan melihat di sebelah kanan itu ada toilet. Dan inilah bentuk toilet yang ada di dalam kamar mandinya. Ini ruangan yang ada di kamar ini tadi guys. Disediakan juga TV LED yang cukup besar, dan di sebelah sana juga disediakan lemari pakaian. Inilah tampak 3 spring bed yang ada di sini. Oke, kita akan melihat beberapa kamar. Namun kamar-kamar ini ada kesamaan tipe ya. Jadi nanti lebih jelasnya soal harga dan sebagainya sekali lagi akan kita cantumkan di dalam deskripsi video.
Dan ini akan kita tengok sebuah kamar yang cukup di sampingnya tangga naik ke atas ya. Posisinya di sebelah lobi ya. Inilah kamar yang cukup istimewa ya. Yang mungkin barangkali nanti bisa dikatakan kamar ini merupakan kamar yang paling VIP mungkin ya. Oke, kita masuk ke kamar ini. Dan inilah tempat toilet atau kamar mandi yang ada di dalam kamar ini. Ruangannya cukup besar. Dan ada beberapa tempat tidur ya. Tempat tidur. Dan di sana juga disediakan atau difasilitasi dengan AC. Oke, kita lanjut ini. Ini kalau kita masuk dari pintu tadi ya. Pintu tadi, ini di lantai 2. Di lantai 2 kalau dari tangga kita arahkan ke kanan, maka kita akan menjumpai nomor kamar 210. Yang ini yang paling mewah ya. Juga disediakan bak mandi ya, bisa berendam di situ. Dipadu dengan warna krim dan putih. Oh, sungguh sangat elegan dan glamor sekali guys. Inilah tempat tidur yang ada di sini. Tempat tidurnya cuma satu, cuman cukup buat 4 orang gini ya. Dan di sebelah sana juga ada lemari dan jendela besar yang ditutupi gorden. Saat pagi kita bisa ke sini, kita bisa ke balkon. Ketika kita di balkon ini kita bisa memandang pemandangan di depan itu ada Gunung Penanggungan. Jadi udaranya juga sangat bagus sekali guys. Oke, kita akan masuk ke lantai 3. Lantai di mana difasilitasi aula atau hall untuk pertemuan. Dan di sinilah kita bisa mengadakan rapat atau yang semacamnya. Dan di dalam aula ini di depan juga masih ada semacam balkon ya. Kiranya penelusuran atau review dari DTH kita selesai dan sampai jumpa di video Sejoli Traveling yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.